Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, nakhussu bidzikir al-walid Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf, guru kita bersama Kiai Al-Haj Muhammad Subadar, Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdar, Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, seluruh jajaran guru, asatidz pondok pesantren Besuk, Dzurriyah Kiai Al-Haj Ali Murtada yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada kenikmatan di atas dunia ini yang lebih daripada bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi orang yang beriman dan Islam. Akbarun ni'mah fid dunya, dikatakan oleh al-arifin billah, ru'yatun nabi ya ghadah. Wa akbaru an-ni'mah fil akhirah ru'yatullah fil jannah. Paling gedenya nikmat Allah di atas dunia ini kalau bisa bertemu dengan Nabi secara yaqadzah. Dan paling gedenya nikmat nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para sahabat Rasulullah mendapatkan makom yang tertinggi, saudara. Khairul qurun qarni, kata Nabi, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kenapa para sahabat mendapatkan makom yang tertinggi? Karena mendapatkan keistimewaan, yaitu bisa bertemu Nabi secara langsung, memandang Nabi secara langsung, mendengarkan Nabi secara langsung, bersentuhan dengan Nabi secara langsung sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa diungguli dengan amal sekalipun lebih banyak. Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya sedekah kamu sebesar gunung Uhud emas, itu tidak bisa dibandingkan dengan sedekahnya sahabat satu mud beras atau satu mud bur gandum. Jadi tidak bisa dilawan, ditandingi dengan amal. Tidak bisa ditandingi dengan amal, tapi amalan sahabat itu lebih unggul karena berkat ru'yatun nabi yaqadzah, liqa'un nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadzah. Hadirin sekalian rahmati Allah. Tetapi kalaupun Allah tidak mentakdir kita bisa bertemu dengan Nabi secara yaqadzah, kita bisa menikmati dengan telinga kita bagaimana keindahan Rasulullah, bagaimana kesucian Nabi Muhammad, keluhuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanazzah fi dzatihi wa ma'anihi istima'an in azza minhu ijtila'u.
kamu bisa mendapatkan satu hal yang menghibur hati kamu, membahagiakan hati kamu dengan pendengaran kamu untuk mengenal zatnya Nabi, untuk mengenal sifat-sifatnya Nabi, kalau memang sudah tidak mampu dapat melihatnya. Anehnya kalau ada orang dibacakan sifatnya Nabi, sifatnya Rasulullah, dia nggak senang, nggak bisa menikmati. Mana mahabbahnya, mana cintanya. Orang itu kalau nggak dapat bertemu dengan kekasihnya, minimal senang kalau diceritai dengan kekasihnya, senang kalau disifati kekasihnya. Ngaku cinta dengan Nabi, ketika dibacakan sejarahnya Nabi, nggak senang dia, nggak senang hati, sakit hati, marah. Mana cintanya? Idza fatani gurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri fa in lam yusibhu wabilun sayyibun nada fatallun tahya bihi mawatu sarairi. Kalau kita tidak bisa langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat secara langsung bermuajah dengan Nabi, maka dengan ceritanya Rasulullah menjadi unsun, menjadi satu penghibur bagi orang yang rindu kepada beliau. Kalaupun tidak ada hujan yang deras, saudara, gerimis yang rintik-rintik itu pun sudah bisa membuat hati kita hidup, bisa membuat sawah kita bisa ditanami, karena ada benih-benih kesuburan. Berarti kalaupun nggak bisa secara langsung, minimal daripada hadis Rasulullah, minimal daripada qissatu maulidi Rasulullah akan bisa menghidupkan hati kita. Karena itu rugi kalau orang tidak bisa menitih karir untuk sampai merasakan apa yang dirasakan oleh mereka para aulia Allah. Manusia itu dalam tahapannya ada 3 tahapan, saudara. Pertama, di tahapan pertama yang harus dilalui adalah tasyawwuq, membuat hati kita rindu kepada Nabi. Tasyawwuq, tashwiqan lis-sami'in. Maulid ini dibuat untuk supaya kita ada rindu dengan Rasulullah. Diceritakan bagaimana kesempurnaan, kehebatan, keluar biasaannya Nabi SAW, sehingga kita ingin bertemu, ingin kenal dengan Nabi. Akhirnya ta'alluq, dari tasyawwuq naik menjadi ta'alluq. Kalau sudah ta'alluq, setiap makan ingat Rasulullah. Gimana tata cara makannya Rasulullah? Ta'alluq dengan Nabi. Setiap berpakaian ingat Nabi. Setiap dia masuk masjid ingat Nabi. Adab semua kehidupannya niru dengan Nabi. Orang ini berarti sudah ada ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga di antara mereka memecah daripada bitih, daripada buah semangka aja, ngiris aja nggak mau. Kenapa? Khawatir tidak sama dengan cara Rasulullah mengiris bitih tadi itu. Ta'alluq. Kalau sudah ada ta'alluq, diteruskan, ditingkatkan, adanya nanti akhirnya meningkat kepada tadzawwuq, baru bisa akan merasakan. Karena itu para aulia Allah, mereka bukan hanya sekedar bisa menikmati dengan pendengarannya kesempurnaan Nabi Muhammad, bahkan langsung dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita langkah pertama aja kadang-kadang nggak mampu. Nggak ada. Tasyawwuq nggak ada, rindu nggak ada, terbukti dah. Kadang-kadang dibacakan maulid lebih mementingkan rokokannya. Kadang-kadang dibacakan maulid Nabi, kisahnya Nabi, lebih berbicara yang lainnya. Aina tasyawwuq? Mana bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Karena itu ta'adab ya ikhwani.
Kalau kita tidak bisa mendapatkan makamnya seperti mereka, ta'adab, yang ada adabnya. Sehingga ketika Anda beradab, insya Allah adab yang akan menghantarkan kamu ke makam yang lebih tinggi nanti ya. Tapi kalau sudah tarkul adab, tidak meninggalkan adab, maka anta mahrum. Ente akan menjadi orang yang tidak mendapatkan sir, mendapatkan ulum nafi'ah. Dan itu semuanya akan jadi hujjah alaikum, akan menjadi bukti kejelekan kamu nantinya. Hati-hati. Banyak orang kadang-kadang ilmu ini hanya sekedar untuk dirisannya. Wa dzalika hujjatullah ala ibni Adam. Itu adalah hujjah Allah kepada manusia. Hati-hati. Dan itu akan menghantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, bukan ke surga Allah. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Sehingga kita berharap selain beliau ada. Wallahi enggak ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibun yagharul badru min husni wajhi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Orang-orang ini mensifati Nabi ini bingung, ini mau disifati apa ini? Mau disifati bulan purnama? Loh, purnama ada cemburu dengan Rasulullah. Karena Nabi lebih sempurna daripada bulan purnama, saudara. Qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu qit'atu qamar bal adwa'u minal qamar idza lam yahul dunal ghamam. Sebagian menyatakan Nabi itu sifatnya seperti bulan. Bukan, adwa, lebih terang daripada bulan. Ya ikhwani, lebih daripada bulan. Tatanazzahul uyunu fi hadaiqi mahasini jamali fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Mata ini kalau sudah melihat Rasulullah, maka kita akan melihat Nabi itu adalah pemandangan yang sangat indah, saudara. Dan baru kita akan menyatakan fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta surga, saudara. Para sahabat itu hatta surga tidak bisa dibandingkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sahabat Thauban, mereka justru kepikiran jangan-jangan di dunia lebih nikmat daripada di surga. Kenapa? Kalau di dunia selalu dia memandang Habibullah, tapi di surga dia khawatir bisa daripada Habibullah, sehingga selalu dalam keadaan gelisah. Dan ketika itu diketahui oleh Rasulullah dan ditanyakan, maka turun wahyu Allah, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Baru lega Thauban. Kenapa? Berarti ada harapan untuk bisa bertemu dengan Nabi ada di surga. Seorang sahabat, dia selalu khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendalnya Nabi selalu disiapkan, tongkatnya Nabi selalu disiapkan, perlu Nabi air untuk wudu dia bawakan. Satu saat Nabi menawarkan, "Salni, minta sama aku." Apa yang diminta, saudara? Fulus, martabah. Apa yang diminta oleh sahabat ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Allahu akbar. As'aluka murafaqataka fil jannah. Mereka tidak mau berpisah daripada Nabi, karena tidak ada yang lebih nikmat kecuali bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'aluka murafaqataka fil jannah. Gimana Nabi menyatakan? Apakah Nabi yugannitu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'idu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup menjanjikan? Ya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan enggak bisa? La. Tapi Nabi menyatakan a'inni bi kathratis sujud. Bantu aku dengan memperbanyak sujud. Bantu aku dengan memperbanyak sujud. Nih, sebagian orang mereka menjadikan urusan
kumpul sama Nabi dengan gampang. Hadir maulid insya Allah bersama Nabi di surga. Dari mana ilmu itu? Hah? Ente kalau kumpul seneng insya Allah sama mereka ada. Tayyib. Senengnya itu model apa? Bil kidib. Ini bikatrati sujud kata Nabi. Bantu aku yang banyak sujud biar sama aku nanti ada di surga. Duha yang ditinggalkan. Gobliyah ba'diyah yang ditinggalkan. Kita nggak bicara orang awam nih yang baca kitab. Witir yang ditinggalkan. Qiyamul lail yang ditinggalkan. Salat tidak berjamaah sendiri. Ini bikasrati sujud kata Nabi. Pingin sama aku di surga, bantu yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bikasrati sujud kata Rasul. Karena itu mereka simahum fi wujuhihim min athari sujud, yang bersama Nabi itu Muhammad Rasulullah alladzina ma'ahu. Sifatnya diantaranya simahum fi wujuhihim min athari sujud, bukan syughul tok. Banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang menyatakan gak wajib sholat, gak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meyakini akan sama Nabi ada di surga. Ini bikasrati sujud kata Rasulullah SAW. Tuh lihat Al-Habib Ali Al-Habsyi, selera tinggi saudara, mereka itu selera tinggi. Tahu semut enggak kalau masuk kamar pengantin? Yang dicari apa? Makanan. Yang dicari apa? Minuman. Semut. Tapi kalau orang yang waras akalnya masuk kamar pengantin, dia berharap apa? Ketemu dengan kekasihnya. Al-Habib Ali berharap masuk surga bukan karena untuk makanannya, bukan untuk karena minumannya. Kalau kita kan ingin masuk surga, lihat pemandangan surga, itu makanan surga, buah-buahannya, wa faqihatin mimma takhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amtalul maknun. Ini serela rendah semut ini. Lakin Habib Ali Al-Habsyi yaqul apa? Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku mohon masuk surga bukan karena bangunannya, bukan karena bidadarinya, bukan karena makanan dan minumannya, bukan karena pemandangan dan hawa sejuknya, tapi aku mohon ke surga likaunil hib, karena Habibullah, karena kekasih Allah tinggal ada di sana, ingin bersama Rasulullah ada di surga Allah. Ya ikhwani, aina al-mahabbah, aina ta'alluq? Mana itu semuanya mahabbah? Seakan-akan tidak berharga Nabi Muhammad di hadapan kita. Dan kita siap berpisah daripada beliau. Wallahi kita akan menjadi orang celaka syukur kalau nggak bersama Rasulullah ada di akhirat. Mau minta tolong sama siapa kita nanti ada di kiamat? Hah? Mau tolong siapa? Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu tagarrab ilal habib. Dekatkan diri kepada Rasulullah SAW dengan apa? Salah ala Nabi, dengan salawat kepada Nabi. Agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah man aktsaruhum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku nanti dari kiamat itu yang paling banyak salawat kepada Nabi. Kam tukthir min as-salat ala Nabi? Berapa kita bersalawat kepada Nabi? Kedua, untuk bersama Rasulullah SAW, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba lil ghuraba, beruntung bagi orang ghuraba. Siapa ghuraba? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, orang yang tetap masih menghidupkan sunnahnya Nabi dikala manusia sudah meninggalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Tinggalkan sunnahnya Nabi, inti hidupkan, ilzam wala tatruku. Ini yang akan menyebabkan kamu nanti itu bersama Rasulullah SAW sampai di hari kiamat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti telah benar-benar cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku, bersama aku ada di surga. Ma'i fil jannah. Allahu akbar. Ma'i fil jannah ya ikhwani, ma'ar nabi fil jannah, di surga.
Apa tahapnya kita melakukan sunnah ini? Kita wudhu aja nggak pakai sunnah, tasrif kita tinggalkan, madmadah istinsyak kita tinggalkan, acak-acakan. Sholat kita tinggalkan sunnah, padahal ya kita sholat. Kenapa kita tinggalkan sunnahnya Nabi? Pakaian kita bisa melakukan sunnah. Kita mendahulukan yang kanan, kita baca doa. Kita makan bisa melakukan yang sunnah. Kita minum bisa melakukan yang sunnah. Kita pakai sendal, kita bisa melakukan yang sunnah, dahulukan yang kanan. Dalam segala hal kita bisa melakukan sunnah. Bercelak bisa pakai yang sunnah. Segala sesuatu kita bisa melakukan yang sunnah. Boleh kita nggak lakukan itu semuanya. Dan kita melakukan adah dan kita tarkul ibadah. Padahal fungsi hidup di atas dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ente bisa beribadah dengan segala yang kamu lakukan, bahkan kebutuhan hidup kamu, asal mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggak kita lakukan itu semuanya? Ana tidak berbicara kepada orang yang ada di pasar nih. Kita berbicara kepada orang yang ngerti kitab kan? Alafu ana bukan berbicara kepada habaib atau kiai ada di sini. Tapi ana berbicara orang selevel dengan saya. Nih. Siwak ini. Ada di kantongnya antum ini semuanya. Antum ustadz. Antum baca kitab. Yang ada di kantong antum rokok semuanya itu. Ini mana? Ini mana ini semuanya? Padahal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam senang sama ini. Di akhir hayatnya minta disiwaki. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laula nasyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu." Kalau aku tidak takut memberatkan kepada umatku, tak wajibkan ini, amr wujub. Setiap sholat pakai siwak. Setiap wudu pakai siwak. Kok kita tinggalkan? Pakai siwak itu sunnah. Siwak bikuli khosinin, dengan segala yang kasar. Tapi dengan arok lain lagi, inti akan dapatkan banyak sunnah. Pertama, dengan arok lebih afdol, karena ini yang dipakai oleh Nabi. Kedua, cara megangnya bisa sunnah ini. Cara megangnya itu bisa sunnah. Kemudian cara memulainya, menggunakannya bisa sunnah. Loh. Kalau ente pakai bikuli khosinin dengan kain, ente nggak bisa melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Ente nggak bisa melakukan sunnah yang lainnya. Persiskan dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan mendapatkan banyak pahala, lebih gede, lebih besar, saudara. Rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'ah bila siwak. Bighairi siwak. Ini hanya gini aja, lebih baik. Khairun itu berarti aktsaru thawaban, lebih gede pahalanya daripada 70 rakaat tambah siwak. Satu hadis Nabi untuk masalah siwak ini. Beliau pernah bersabda, as-siwaku madharatun lil fam, mardhatun lirrad, matradatun lisyaitan. Ini siwak membuat kamu bersih mulutnya. Ini siwak membuat kamu diridhai oleh Allah. Ini siwak bisa mengusir setan. Anak-anaknya kita, murid-muridnya kita suruh pakai siwak biar terjaga sama setan. Hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman. Enggak kita kasih siwak di muka murid kita atau di muka anak kita ngerokok. Belum balik ahli rokok anaknya kita. Manis sabab fi hadza kullu? Antum. Tabi'id daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, abadan. Karena itu mahabbah harus kita bina dalam hati kita. Satu saat ini anak mengapa demikian? Karena terus terang gudang garam itu sebetulnya enggak perlu pakai sponsor di TV. Cukup ustadz suruh rokok, cukup. Kenapa murid-muridnya rokokan semuanya itu? Kenapa enggak kita kampanyekan ini, enggak kita sponsorkan ini? Sunnatul Rasulullah SAW. Biar kembali
kepada ajaran Nabi. Biar ada makam tasyawwuk ke ta'alluq sampai tazawwuk. Kita sengaja tinggalkan ini semuanya padahal kita mampu, saudara. Satu saat Siti Aisyah menjahit ada di kamar Rasulullah malam hari. Lampunya bukan lampu ini, lampunya lampu minyak. Lantainya Nabi bukan keramik putih, tanah. Di dalam kamar menjahit, mati lampunya, terlepas jarumnya, jatuh ke tanah, nggak kelihatan sama sekali. Rasulullah SAW masuk kamar, berubah menjadi terang benderang, saudara. Wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhi thimalul yatama ismatun lil aramili. Sehingga jarum yang kecil di tanah tadi itu dapat terlihat oleh Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah mengagumi itu semuanya. Dia menyatakan, ma abwa wajhaka ya Rasulullah, betapa terangnya wajah anda ya Rasul. Maka Nabi menyatakan, na'am, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya Aisyah, celaka bagi orang yang tidak melihat aku nanti di hari kiamat. Wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah, siapa orang tidak bisa bertemu dengan anda, melihat anda nanti dari kiamat ya Rasul? Maka Nabi menjawab, alladzi idza dzukirtu falam yusalli alaihi, yaitu orang yang jika disebut aku, diceritakan aku, tidak bersolawat kepada aku. Wal an, zaman sekarang banyak orang lagi salam, ya Nabi salam alaika, di luar rokokan, lam yusalli ala Nabi, dibaca ke mulut, ya Rabbi salli ala Muhammad, ngopi ada di sana rokokan, panitia juga ada rokokan di luar. Ajib, lam yusalli ala Nabi, dibacakan hadis maulidnya Nabi, lam yusalli ala Nabi. Intabih, wailun, kata Nabi, celaka loh liman lam yarani yaumal qiyamah. Siapa ya Rasul? Alladzi idza dzukirtu falam yusalli alaihi. Karena itu rubah semuanya, rubah semuanya ya asatidz, rubah semuanya ya ulil ilm, rubah semuanya. Kamu punya murid-murid, jangan sampai diikuti itu semuanya. Dan akhirnya dibacakan maulid ternyata nggak masuk neraka, nggak masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Lam tusalli ala Nabi. Kamu tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, karena itu kalau boleh kita mengingatkan, maka jangan hanya mengajarkan al-ilm, tapi ajarkan juga adab. Karena adab itu lebih tinggi statusnya daripada ilmu. Enggak percaya? Orang sholat secara ilmu sahnya adalah menutup aurat. Kira-kira kalau ada orang yang ngimami di masjid besuk ini pakai sarung aja, pakai kaos oblong, kemudian jadi imam, diperkenankan apa enggak? Enggak. Sekalipun dengan ilmu cukup itu. Cukup dengan ilmu, tapi adab kurang, tarik, enggak boleh jadi imam. Pakai celana aja nutup aurat, enggak pakai baju, khutbah Jum'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mau ente nyatakan salah, yang penting nggak batal gitu. Mau pinter-pinteran dengan ilmu, lah adab juga ada nilai. Adab juga ada nih, ada nilai. Ente ajari adab, khususnya kepada salafnya, kepada kiai-kiai leluhurnya, kepada kiai-kiai yang tua, ajari adab. Lihat Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Apa yang kurang daripada beliau Al Habib Abdullah Haddad? Magam yang sangat tinggi itu, ilmu yang sangat banyak itu. Dia mengetahui khilafnya ulama, dia tahu saudara bahwa kalau air ini menurut mazhab Imam Malik nggak ada golil, nggak ada kathir. Yang penting tidak ada taghayyur bin najasa dengan sebab najis, maka hukumnya tetap suci. Tapi beliau menyatakan apa? Laulal adab ma'as salaf lagallatul malik fil ma'. Kalau bukan karena takut nggak adab sama salaf, aku ikut Imam Malik untuk masalah air. Tapi salaf tidak pernah mengikuti itu, tidak pernah berubah, tetap berpegang dengan yang dibawa oleh salafus soleh. Keluar ustadz-ustadz muda pakai gol itu, pakai gol ini, nggak ngikuti salafnya. Ainal adab. Apalagi udah dirobah-robah, berfatwa dengan fatwa yang lainnya. Kayak Hasyim Asy'ari fatwanya gini,
Nanti pengurus NU yang lain Pak fatwanya lain. Ainal adab? Ilmu hanya untuk nafsunya kamu. Ilmu itu membuat kamu khasyah kepada Allah. Ilmu itu membuat kamu semakin dekat kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Ilmu tambah kibir. Tambah ilmunya tambah sombong, tambah berani, tambah jara'ah ala maksiatillah. Intabih, hati-hati. Adab, kata Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagiga. Jadikan ilmu kamu itu seperti garam, tapi adabnya kamu seperti tepung. Kalau membuat roti, tepung harus lebih banyak daripada garamnya. Jangan garamnya lebih banyak daripada tepungnya. Adabnya harus lebih banyak daripada ilmunya. Ukur semuanya dengan salafnya kamu. Ini besok ukur dengan Kiai Ali Murtadha, ukur dengan salafnya. Jangan membuat hal-hal yang baru. Yang penting tidak haram gitu. Yang penting sah menurut syariat, begitu. Ainal adab? Mana adabnya kamu? Inti ini kebanyakan garam, nggak bisa dimakan. Nak manfaat ilmunya. Kalau roti itu kebanyakan garam, saudara, tepungnya sedikit, nggak dimakan, dibuang. Begitu juga ustadz-ustadz pada begitu buang itu, nggak bener itu begitu itu. Madhar Muhsin ini satu pemandangan yang sangat mengenaskan bagi umat Islam sekarang. Ternyata yang mengacak-ngacak bukan orang luar, tapi orang dalam sendiri. Ternyata ahlul ilm kadang-kadang fatwanya enak begitu, nggak apa-apa, selamat Natal, enal adab. Rujuk bagaimana Imam Nawawi berkata, rujuk bagaimana a'immal mujtahidin mu'tabarin, mereka itu berkata, kok ngomong sendiri mulutnya sendiri, emangnya udah sekelas mereka mujtahid dia. Ainal adab? Mana adabnya? Tolak al-badru alaina di gereja. Hilal adab. Ini enggak ada adab sama sekali. Nanti bawa hujah lagi, bawa dalil lagi. Intabih, hati-hati. Siapa orang yang bawa ayat Quran bukan seperti muradillah, berarti termasuk man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang bawa hadis tidak sesuai dengan murad Rasulullah, berarti termasuk man kadzdzaba alayya muta'abbidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah itu udahlah, enggak usah pintar-pintaran. Cari jalur selamat. Dahulukan qaddimil adab. Ya, manfaatahul ilm, manfaatahul kitab, manfaatahul mihrab. Manfaatahul mihrab, manfaatahul adab. Orang kalau memang enggak bisa jadi orang yang punya ahlul ilm seperti mereka, ya jadi orang ahli ibadah, lazimi mihrab. Kalaupun gak ilmu, gak ibadah, minimal kita beradab sama mereka, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang muta'addibin, orang-orang yang punya adab. Lah kalau sudah punya adab, insya Allah masih berharga, saudara. Lah ilm diamalkan, wala ibadah ada, wala adab, buat perilaku sendiri. Ini sangat mengenaskan sekali. Wahada, ini semuanya karena apa? Bu'd minal Habib sallallahu alaihi wasallam. Jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah membuka segala yang menutup hati kita. Rabbi yaftah mughlaqati qulubina. Mudah-mudahan insyaallah hati kita dipenuhi dengan asrar dan anwar. Wa yumalli qulubana bil asrar wal anwar. Mudah-mudahan kita menjadi al-akhyar wa qurrat ain sinal mukhtar, orang-orang yang baik dan orang-orang yang bisa dibanggakan dan menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini ayo kita rubah semuanya. Kita laksanakan hal yang wajib. Kita jaga salat berjamaah, kita jaga salat-salat sunnah, kita jaga adab Rasulullah, kita hidupkan lagi sunnah Rasulullah. Murid-murid kita ajarkan semuanya itu, semuanya kita melakukan itu semuanya demi untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya menjadi orang yang cinta kepada Nabi, tapi juga dicintai oleh Nabi. Bukan hanya sekedar bahagia dengan kepada Nabi, tapi juga bisa membahagiakan hati Nabi. Bukan hanya sekedar bangga dengan Nabi, tapi juga menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara Nabawi.